Feeling better? Where were you? Taking a shower. Hey, watch the chocolate. Thank you. Hey yo semuanya, ini Crush Movie datang lagi nih. Dan pastinya akan membawa dan mereview film-film terkeren yang pernah ada. Dan wajib kalian tonton sampai habis. Karena kalau gak sampai habis pasti nyesel banget kalian. Apalagi film yang akan kita bawain kali ini bergenre drama romance. Pasti kalangan muda-mudi, apalagi warga plus 62 suka banget nih sama filmnya. Film ini masih baru banget guys, yang tayang pada 15 Agustus 2023. Film ini berjudul See You on Venus, yang mendapatkan rating 5,9 versi IMDb. Film ini menceritakan tentang Mia dan Kyle, dua remaja Amerika yang tidak cocok. Mereka melakukan perjalanan ke Spanyol mencari ibu kandung Mia. Saat pasangan itu melakukan perjalanan melalui kota-kota Andalusia yang indah dan mereka pun jatuh cinta. Mereka menemukan bahwa pertanyaan terpenting bukanlah siapa yang memberinya kehidupan, tetapi apa yang Anda putuskan untuk dilakukan dengannya. Cielah, siap-siap baper nih. Biar kalian selalu tahu apa yang baru dari Crush Movie. Yuk bantu like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga hidupin lonceng notifikasinya guys. Oke, kalau begitu kita langsung aja cus ke filmnya. Dan inilah film See You on Venus. Film ini diawali di pagi hari. Terdapat seorang pria bernama Kyle yang sedang berlari pagi. Suasana di pagi hari emang cocok banget buat olahraga guys. Sesampai di rumah, Kyle bukannya istirahat, tapi dia langsung melompat ke kolam renang. Sayangnya saat dia berenang, dia terbayang masa lalunya saat kecelakaan. Di pagi hari, Mia baru bangun tidur dan dia langsung meminum obat. Ia tinggal bersama adik asuhnya. Ia tinggal di rumah ibu asuhnya bersama adik-adik kecilnya. Ibu asuhnya sangat baik dan bahkan ingin membuat pesta ulang tahunnya. Mia memiliki kebiasaan, jika dia berbohong, dia akan menyilangkan jarinya. I think I'm gonna run to the library. Okay. There's some books I wanna get. Di kamar, Kyle merenung. Dia mendapatkan pesan dari sahabatnya bernama Josh, dan dia bilang dia ingin bertemu dengan Kyle. Kyle pun bergegas akan pergi ke rumah Josh. Orang tuanya mengatakan untuk mengambil beasiswa, tapi kayaknya sepertinya Kyle tidak mau melanjutkan kuliahnya nih. Karena sepertinya dia masih terpuruk karena kecelakaan kemarin. Orang tua Kyle khawatir dengan sikap Kyle ini. Kyle pun pergi ke rumah Josh, tapi dia tidak jadi mengendarai mobil dan memilih untuk berjalan kaki. Di sebuah tebing, Mia sedang piknik sendirian dan hobinya yaitu memotret. Di rumah Josh ternyata Josh sedang terbaring sakit. Ia mengalami luka parah saat kecelakaan kemarin bersama Kyle. Mereka kecelakaan bertiga dan satunya juga bernama Noah, tapi Noah tidak selamat. Josh menanyakan apakah Kyle mengingat masa-masa sebelum kecelakaannya, tapi Kyle masih belum ingat apa-apa. Tak lama kemudian ibu Josh bilang kalau Josh harus bertemu dengan dokter. Saat Kyle akan pulang, ibu Josh mengatakan beruntungnya Kyle yang selamat dan tidak mengalami luka apapun, sedangkan Josh yang sudah tidak bisa jalan lagi dan Noah yang tidak selamat. Kyle merasa sangat bersalah karena dia di sini. Dia mengendarai mobil itu dan pulang. Kyle sepertinya terpukul dengan kata-kata ibu Josh. Kyle langsung pergi ke tebing dan berniat untuk bunuh diri karena dia teringat saat kecelakaan itu. Di sisi lain, Mia melihatnya dan Mia berpura-pura pingsan dan terjatuh agar Kyle tidak jadi bunuh diri. Kyle pun menghampiri Mia, tapi karena ada serangga, Mia akhirnya kaget dan terbangun. Feeling better? Kyle tahu kalau dia dikerjain, dan Mia bilang dia hanya ingin menahan Kyle untuk bunuh diri. Mereka pun berkenalan dan sempat kepleset dan terjatuh. Di rumahnya, Mia membaca lagi berita tentang kecelakaan mereka dan ia memiliki ide bagus. Di rumah Kyle tiba-tiba datang ke rumahnya dan bilang kalau dia adalah teman Kyle. Mia kesini meminta izin kepada orang tua Kyle untuk mengajak Kyle mencari ibunya. Kyle kaget karena tidak kenal dan tidak tahu apa-apa. Tapi orang tua Kyle sangat mendukung kegiatan itu karena agar Kyle bisa bangkit lagi. Mia sedikit memaksa Kyle sampai akhirnya Kyle mengusir Mia. Malam harinya ayah Kyle menghampiri Kyle di kamarnya dan mengajaknya bermain bola. Ayah Kyle bilang dia ingin anaknya kembali seperti dulu. Jadi ayah Kyle menyuruh Kyle untuk mau diajak jalan-jalan.
Di rumah Mia, Mia juga berpamitan dengan adik asuhnya kalau dia akan pergi beberapa hari ke depan. Di bandara pada pagi hari, Kyle dan Mia pun akan berangkat. Di sini Mia sangat excited nih karena dia baru pertama kali naik pesawat. Sedangkan Kyle seperti kesal dengan sikap Mia. Bahkan saat malam hari, dia bersandar ke bahu Kyle. Dia berusaha menghindar. Mereka pun sampai di bandara dan Mia telah menyewa mobil untuk perjalanan mereka. Ia sangat excited dengan perjalanan ini, sedangkan Kyle hanya ikut-ikut saja. Mereka pun berjalan dan Kyle yang mengendarai mobil karena Mia tidak bisa mengendarai mobil. Mia sangat menikmati lagu kesukaannya itu guys, tapi Kyle selalu mematikan musiknya. Di perjalanan Mia selalu mengajak ngobrol, tapi Kyle tidak menjawab obrolan Mia satu kata pun. Mia bilang dia ingin berhenti di sebuah restoran, tapi Kyle tidak mendengarkannya. Sampai akhirnya Mia membanting setir agar Kyle menghentikan mobilnya. Kyle pun marah dan kaget. Mia tidak mendengarkan kecil dan langsung masuk ke restoran. Dia memesan sebuah makanan dan dia membawa satu lilin. Ternyata saat Kyle menyusul Mia, Mia sedang meniup lilin sendirian karena itu adalah hari ulang tahunnya. Mereka melanjutkan perjalanan dan Kyle mulai berbicara. Mia kaget dan senang karena Kyle mau berbicara. Dan di sini Mia bilang kalau dia ingin mencari ibunya yang telah meninggalkannya saat Mia masih kecil. Mia memiliki 10 tempat yang kemungkinan ibunya tinggal di sana. Karena tujuan pertama sudah dekat, Mia sangat bersemangat dan dia langsung berganti pakaian. Dan dia sudah siapkan untuk bertemu dengan ibunya. Malam harinya mereka beristirahat terlebih dahulu karena kelelahan di perjalanan. Mereka beristirahat di mobil itu. Saat pagi hari Mia terbangun dan dia kaget karena Kyle tidak ada. Mia takut dia ditinggal sendirian, tapi ternyata Kyle berjalan dari belakang dan dia bilang kalau dia dari kamar mandi. Where were you? Taking a shower. Hey, watch the chocolate. Thank you. Perjalanan mereka pun berlanjut, tapi saat Mia berganti pakaian, Kyle mengerem mendadak dan minuman yang dia minum tumpah ke bajunya. Kyle berhenti di pusat belanjaan dan dia bilang dia akan membelikan Mia baju yang anggaplah kado ulang tahun yang terlambat guys. Mia tidak ikut dan dia berjalan-jalan sambil memotret. Saat kembali, dia memberikan baju Mia beberapa. Kyle juga memberikan Mia kacamata. Cie. Pertama kali Mia sangat gugup karena dia sudah lama tidak bertemu ibunya. Tapi sayangnya dia salah alamat guys. Cobaan pertama gagal. Ia bersedih tapi Kyle menyemangati Mia kalau masih ada banyak kesempatan untuk mencari ibunya. Lanjut OTW ke tempat kedua nih, tapi gagal juga guys. Saat akan pergi ke tempat ketiga, mereka sangat menikmati perjalanan. Tempat keempat pun gagal, tapi mereka tidak menyerah dan langsung OTW ke tempat kelima. Di tempat kelima gagal lagi. Mereka berhenti di tempat kelima dan Kyle foto Mia diam-diam dengan alasan dia mengirimkan pap kepada ibunya. Di restoran mereka makan siang dan Kyle tidak sengaja menjatuhkan buku diari Mia yang ternyata di buku itu ada foto Mia bersama Noah. Kyle langsung pergi seperti kecewa guys. Mia menghampiri Kyle dan menjelaskan kalau Noah memang sahabatnya yang seharusnya dia menjalani perjalanan ini bersama Noah. Tapi setelah Mia tahu bahwa Noah tiada dan Kyle selamat, jadi Mia ingin bersahabat juga bersama Kyle. Mia menceritakan saat pertama dia bersahabat dengan Noah dan Kyle juga yang sampai akhirnya Noah tidak selamat pada kecelakaan itu. Mereka pun baikan dan melanjutkan perjalanan. Tapi di jalan dia diberhentikan oleh polisi. Bukan karena sebuah kesalahan, tapi karena Kyle terlalu lambat mengendarai mobilnya. Kyle sepertinya trauma nih, mau ngebut-ngebut. Mereka berhenti di pantai sejenak dan menenangkan diri. Ia mengajak Kyle masuk ke dalam air dan mereka pun bermain air guys. Tapi karena keasikan bermain air, Kyle tidak sengaja menarik Mia dan mendekatkan mukanya ke Mia. Tapi Mia mengalihkan untuk mereka pergi makan malam. Cie, Kyle sepertinya kayak ada sesuatu nih sama Mia. Setelah makan malam, di pinggir pantai mereka pun curhat-curhatan. Dan Mia menguatkan Kyle kalau dia tidak boleh menyerah dengan keadaan. Apalagi itu sebuah kecelakaan. Dan kalau Noah tahu dia tidak akan suka jika Kyle bersikap seperti itu. Mereka pun berpelukan, tapi tiba-tiba Mia pingsan. Di rumah sakit, Kyle langsung bawa Mia ke dokter dan bilang kalau itu adalah hal biasa untuk kondisinya. Saat Mia keluar, Kyle menanyakan kondisinya yang sebenarnya. Tapi Mia menyerah dan menyuruh untuk tidak menemaninya lagi. Mia bilang kalau dirinya mempunyai kelainan cacat jantung. Tapi Kyle tetap mau bersama Mia sesuai kesepakatan awal.
Besoknya saat Mia terbangun, dia sadar kalau ada banyak panggilan tak terjawab dari ibu asuhnya. Mia akhirnya cerita kalau minggu depan dia ada jadwal operasi, tapi dia bilang kalau dia akan operasi saat bertemu dengan ibunya. Karena Mia takut jika operasinya gagal, dia akan meningsoy dan tidak bisa lagi bertemu dengan ibunya. Kyle bilang jika itu untuk kebaikannya, Mia harus operasi. Perjalanan mereka berlanjut ke tempat ke-6, ke-7, dan ke-8. Mia mulai terbiasa saat dia salah dan Mia sempat belajar naik mobil nih. Di tempat ke-10 mereka yakin kalau mereka akan menemukan ibu Mia. Dan sebelum perjalanan mereka berakhir, Kyle seperti akan menyampaikan sesuatu, tapi Mia menahannya. Mereka berdua pun langsung ke tempat yang tertera dan ternyata wanita itu berasal dari New York guys. Sudah jelas itu bukan ibu Mia dan Mia pun sangat sedih dan pergi karena 10 kemungkinan itu gagal semua. Mia pergi sendirian dan Kyle berusaha mencari Mia. Akhirnya Kyle menemukan Mia dan menguatkan Mia. Saat mereka akan beristirahat, malamnya Kyle mengajak dia ke suatu tempat. Yah, Kyle ternyata mengajak Mia menginap di hotel. Mia benar-benar sangat menyukai kamar hotel itu dan dia kegirangan guys. Mia menelpon ibu asuhnya dan bilang dia akan pulang. Sebelum makan malam, Mia mandi dulu nih, sedangkan Kyle sudah menunggu di meja makan. Karena Mia tidak kunjung datang, Kyle pun menghampirinya. Ternyata Mia ketiduran nih. Malamnya, Mia pun datang dan dia meminta maaf karena dia sudah ketiduran. Mia bilang kalau dia akan melanjutkan perjalanannya mencari ibunya. Tapi Kyle mengajak Mia untuk pulang saja karena dia ada jadwal operasi. Mia menolaknya dan bersikeras. Kyle pun kesal dan pergi. Akhirnya Mia menghampiri Kyle dan meminta maaf. Mia bilang kalau dia meminta waktu 3 hari untuk mencari ibunya. Dan jika gagal, dia berjanji akan pulang guys. Kyle pun senang dan langsung menciumnya. Pagi hari Kyle sudah menunggu Mia di taman. Dan saat Mia datang, Kyle memberi kabar bagus. Sepertinya nama ibunya ada kesalahan. Dan Kyle menemukan nama yang sesuai dengan nama ibu Mia yang tinggal di dekat sana. Mia sangat senang karena masih ada kesempatan bertemu dengan ibunya. Mereka pun langsung ke sana, tapi karena perjalanan yang lumayan panjang, Mia pun tertidur. Tapi Mia bukan tertidur guys, dia pingsan. Di rumah sakit Kyle dibilangin sama dokter kalau jantung Mia benar-benar lemah dan dia akan meningsoy kalau tidak segera operasi. Jadi dia harus membujuknya untuk melakukan operasi. Saat Mia sadar, Kyle pun menghampiri Mia dan dia kesal kalau ternyata tiketnya hanya untuk berangkat. Yang artinya Mia tidak ada niatan untuk pulang dan melakukan operasi. Can't do this. Saat Kyle menyendiri, ingatannya kembali dan yang membuat kecelakaan itu adalah Josh yang memaksa Kyle melihat video di handphonenya dan membuat Kyle hilang kendali. Kyle langsung menelpon Josh dan bilang kalau ingatannya kembali. Jadi di sini Josh pun meminta maaf karena kecelakaan itu gara-gara dirinya. Kyle kembali ke kamar Mia dan meminta maaf. Kyle mau mengajak Mia ke tempat ibunya, tapi Mia harus berjanji. Setelah itu dia harus melakukan operasi. Kyle pun membawa Mia keluar diam-diam dari rumah sakit dan Mia sangat senang. Mereka langsung pergi ke alamat itu dengan semangat. Sampai di tempat itu, Mia sangat tegang nih. Saat Mia mengetok pintu dan seorang wanita pun keluar. Mia langsung memberitahu kalungnya yang ternyata benar. Akhirnya Mia bertemu dengan ibunya yang selama ini dia cari. Kyle juga senang melihat itu dari jauh. Saat malam hari sebelum kembali ke rumah sakit, Kyle mengajak Mia mampir ke sebuah tempat yang sangat indah. Mia pun langsung memotret Kyle di sana. Ia bilang ternyata setelah bertemu ibunya, dia sadar kalau itu bukan hal yang terpenting. Tapi Mia selalu kepikiran tentang Kyle guys. Kyle menghidupkan musik kesukaan Mia. Tapi saat mereka berdansa, Mia sesak nafas dan dia bilang setelah ketemu Kyle, kini dia takut mati guys. Mia. Ia langsung dibawa ke rumah sakit dan langsung masuk ke ruang operasi. Kyle benar-benar panik dan sangat tegang menunggu Mia operasinya. Tapi sepertinya operasinya gagal guys. Kyle menangis sekeras-kerasnya. Dia pun kembali ke rumahnya dan pergi ke kuburan. Mia benar-benar tidak selamat. Kyle bersedih dan dia hanya bisa melihat postingan Instagramnya. Di rumahnya Kyle berpamitan kepada orang tuanya untuk pergi kuliah. Dan Kyle kini bangkit dari keterpurukannya selama ini. Saat akan berangkat, Kyle tidak bawa mobil pribadinya, justru membawa mobil sewaannya dulu. Dan ternyata Kyle bersama Mia. Ternyata Mia selamat guys. Dan kuburan tadi adalah kuburan Noah. Mereka pun sangat senang dan melanjutkan hidupnya bersama. Ayo, siapa yang terkecoh tadi dan mengira itu adalah kuburan Mia? Filmnya emang agak-agak plot twist guys. Mimin juga mengira Mia tidak selamat, tapi akhirnya Mia selamat.
Akhirnya filmnya gak sad ending nih, melainkan happy ending. Kayak hubungan kita, ya. Oke, kalau begitu sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya guys. See you!